warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, untuk mencari keberkahan untuk kalian esok-esok, untuk mencari keberkahan segala apa yang saya berikan informasi kepada kalian, pada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Hari ini ada yang udah masuk? Siapa? Ajab. Nanti kok, jadi kamu sekelas 35 orang kurang 1. 34 pas soalnya. Ya. Nah, minggu kemarin dan 2 minggu yang lalu dan pertama kali pelajaran itu sudah saya ajari beberapa Excel yang fungsi dan menu. Pertama kali saya ajarkan itu ada 4 jenis kursor yang biasa ada di Excel. Ya kan? Ada untuk memindahkan, ada untuk mengcopy, ada untuk ngeblok, dan ada untuk apa? Siapa lagi? Ya, ada untuk menseleksi. Panah bed menseleksi. Oke. Yang kemudian di PUK 1 praktik unjuk kerja 1 itu saya sudah ajarkan format sel. Ya. Praktik unjuk kerja 2 saya sudah informasikan atau ajarkan itu ada rumus. Ya. Hari ini rumusnya masih tentang rumus formula dasar. Ya. Kemarin sum, approx sampai ke min dan max. Hari ini tambah 2 rumus lagi. Pernah ngolah data enggak kamu? Ya. Seberapa penting sih belajar rumus Excel? Kalau kamu kita bayangkan. Pernah ngolah data? Siapa yang pernah ngolah data? Ngolah data apa? Oh, rumus formula pakai if. Nah, benar, if misalnya nilainya 80 maka benar. Ya. Tidak 80 maka ada lagi? Pak Zri, pernah ngolah data? Pernah? Ada? Pelajaran lain? Secara manual kalian ngolah data? Lukap. Secara manual? Pernah tak kamu ngolah data? Ngitung duit pernah? Ngolah data deh? Iya. Siapa yang di sini punya warung? Dewi. Oh, Dewi. Dewi, ada. Oh, warung apa? Pempek goreng-gorengan. Ada ngolah data tidak? Berapa jumlah pempek yang dijual? 150 buah. Berapa satu? 1000. Kalau dikalikan pakai kalkulator pasar bisa? Bisa. Kalau misalnya pempek itu dipisah jenisnya, ada pempek keriting, ada pempek telur, ada pempek lenjer. Ya, mau menghitung secara manual masih bisa. Karena tiga variabel, pempek keriting, pempek telur, sama pempek lenjer atau pempek adan. Ada 4 variabel masih. Bagaimana jika 1000 data penjualan? Ya, mau diolah secara manual? Pakai kalkulator pasar? Ya, itulah salah satu fungsi Excel kenapa dipelajari. Ya, mau tidak mau, anak akuntansi saja akan bisa terkalahkan atau tersisihkan dengan Excel. Muat diagram, ya kan? 2 minggu yang lalu atau minggu kemarin ada yang sempat buat diagram kan? Pada saat pintu masuk lobi, kamu jingok tak diagram? Diagram apa? Jumlah siswa yang masuk di SMK Negeri 3 Palembang tahun 2021, 2022, 2023 tanpa pakai tabel. Kalau orang baca diagram sudah tahu, oh ternyata dari 2021, 2022, 2023 terjadinya peningkatan siswa masuk. Dulu 4 kelas di jurusan MP, sekarang 5 kelas. Balik lagi kelas 10, balik lagi 4 kelas. Kalau lihat diagramnya, dijadikan diagram itu akan naik dan turun 1 kelas. Itu, ya. Maka kita akan bisa baca tanpa lihat tabel diagram. Oke? Nih, kamu bayang 1000 data penjualan. Kalau itu variabel. Kalau misalnya kalian besok-besok bekerja di dalam suatu perusahaan,
Ya. Azhar apa? Punya warung apa? Kedai. Kedai apa? Jual es teh manis. Jual es jeruk. Jual es oyen. Tidak. Jual apa lagi? Makanan. Taiwan ya. Taiwan model pempek. Banyak sudah variabelnya kan? Kalau kita dihitung secara data, berapa keuntungan? Ternyata Taiwan lebih laris daripada model. Pempek lebih laris daripada model. Begitulah tinggal itu datanya ya. Oke, nih tujuan pembelajarannya. Ini rumus sederhananya. Sum ini ada fungsi formulanya. Selain sum kemarin kamu kenal apa? Min, max, average. Ada lagi selain itu? Ya, ada lagi? Operatornya kali tambah operatornya. Lookup, VLOOKUP, if itu fungsinya. Ya, referensinya selnya ini referensi sel. Ya, ini sel juga, ini sel, ini referensi range B7.2 B11. Berarti datanya dari B7 sampai B11. Titik 2 ini adalah menyatakan sampai dengan. Kalau ada 4 data jangan kamu buat B7, B8, B9, B10. Ya, B7.2 sampai B10. Itu. Ya, ini 3 konstanta kalau misalnya begini. Yang mampu menerapkan rumus sederhana Excel dengan menggunakan lembar kerja Excel yang ini, ya, yang sudah disediakan dengan ketepatan minimal 80%. Ya, dibuktikan melalui hasil ini. Mengapa harus belajar rumus Excel? Itulah tadi. Satu apa? Otomatisasi. Pada saat sudah kamu masuk data, Taiwan model, pempek telur besar, pempek telur kecil. Kamu filter baik, hari ini penjualan pempek telur besar berapa? Ya, filter. Pada saat kamu ulangan secara online, saya hanya memfilter adalah, saya butuh kelas 12 MP3. Saya filter hanya 12 MP3. Saya mengabaikan atau menyembunyikan data yang lain. Tapi kalau saya butuh semuanya, maka saya butuh all, klik all. Tapi kalau saya butuh 12 MP3, saya checklist 12 MP3, yang lainnya tidak. Itu fungsi filter. Kalau di sini mungkin bismillah sampai, karena itu pada saat di kantor pasti kuno. Pada saat di kantor bismillah sampai setelah ulangan itu akan kita kaitkan dengan pra LSP atau pra UKK kalian. Ada data ya, akurasi biasanya kalau sudah main Excel itu akan cepat dan tepat dapat nilainya, kecuali kalian salah masukkan data. Harusnya nilai 85 kalian masuk ke 80, maka itulah yang akibatnya salah. Ya, atau kalau di dalam keuangan itulah yang namanya terjadinya selisih. Indikasinya bisa di efisiensi analisis data. Ya, ini analisis data kalau sudah dalam diagram. Ini konsep dasarnya. Setiap rumus harus dimulai dengan simbol ya, dan memiliki aturan penulisan yang koma, yang titik 2 tadi, yang dikali, yang dibagi, mempunyai aturan penulisan. Jika tidak ada simbol sama dengan, maka dia dianggap ya, sebagai teks biasa. Tuh. Ini rumusnya. Rumus pertama, sum. Apa artinya sum? Bagaimana mainnya? Ya, sama dengan range data. Range data itu areanya, ya. Area datanya. Ini bahwa kalau contohnya seperti ini, maka menyatakan B2 disebut range, yang berarti dari sel B2 sampai dengan B10 yang akan dihitung. Yang kedua, rumus average. Ya, rumus average untuk apa? Sama kan rumusnya? Polanya sama kan? Cuman tulisannya kan yang beda. Rumus ketiga, min untuk apa? Nilai terendah, max untuk tinggi. Ya, ini contohnya untuk tahu siapa siswa nilai terendah atau produk mana yang paling laku. Nih, rumus keempat adalah count. Rumus kelima kontak. Bedanya, baca ya. Count itu menghitung semua sel yang berisi angka. Oke. Fungsinya apa? Menghitung jumlah sel yang berisikan angka dalam rentang yang ditentukan. Oke. Kontak. Madri, baca. Untuk menghitung semua sel yang tidak kosong. Fungsinya menghitung jumlah sel yang berisikan data dalam rentang yang ditentukan. Ada yang bisa dapat simpulkan? Nih, seperti ini.
Ya. Ada kata kuncinya. Ya. Kontak. Siapa yang dapat menyimpulkan? Kon berarti berisi angka. Kontak yang tidak berisi, yang tidak kosong. Bukan tidak berisi angka, yang tidak kosong. Misal, saya mempunyai data nama dengan sel yang berbeda. Setiap satu kata yang saya sebutkan itu adalah sel yang berbeda. Nama, Atun, nilai 85. Kalau saya pakai rumus count, berapa hasilnya? Nama, Atun, nilai 85. Berapa kalau saya pakai rumus count? Berapa yang dapat? Berapa? 1. Karena apa? Karena yang dihitung adalah jumlah sel yang berisikan angka. Jumlah sel yang berisikan angka. Kalau seperti ini, nama, Atun, nilai 85. Di bawahnya Nurul 90. Kalau pakai count berarti berapa? 2. Ya, paham? Kalau pakai kontak, nama, Atun, nilai 85, Nurul 90. Berapa sel? Jumlah sel? 6. Ya. Tapi kalau dia skip seperti ini, nama, Atun, nilai 85, skip kosong 90. Maka berapa kontanya? 5. Karena kosong tadi. Paham? Ya. Tidak paham? Bagus. Pusing, saya suka. Nih, praktik untuk tunjuk kerja. Sudah buka Excelnya? Kosong? Sudah buka? Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Apa? Alhamdulillah. Buka Excel. Ya. Kosong. Sudah? Ini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Di F10 ini mencari nilai total. Ya. Dari ini kan hasilnya 1, 2, 3, 4 kan? Kalian mau di F10 atau F11 silakan. Ya. Nih, cukup 1 B rumusnya yang ditulis. Di sampingnya, Pak ya? Di sini ya. Silakan aplikasikan. Dan bismillah selesai dalam waktu 30 menit. Selesai, serius. Alat kalian fokus.
Hanya berapa? Lebih dari satu memang banyak. Ada berapa rumus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rumus sum tadi itu apa? Menjumlahkan. Average Untuk mengata-ngatakan. rata. Kemudian min Untuk mencari nilai terendah. max Untuk mencari nilai tertinggi. ya. Kemudian count Untuk menghitung kolom yang berisi angka. ya, menghitung jumlah sel yang hanya berisi angka. Kontak Untuk menghitung kolom yang berisi. posisinya adalah Excel. Excel itu kalau saya tidak meminta sampai diagram. Kalau ini sampai diagram, maka dari hasil diagram itulah bisa menjadi alat analisis data kuat. Ya. Jaraknya. Kemudian Excel itu bukan hanya untuk mengetik data, tapi juga salah satu perangkat lunak, yaitu apa? Tulisannya di situ. Alat untuk menganalisisnya. Jadi beberapa makanan tadi, tekwan, es jeruk, pempek telur besar, pempek telur kecil, itu adalah data. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga menjadi ilmu yang berkah bagi kalian ke depannya, menjadi berkah kegiatan kita dan berkah juga untuk saya sudah berbagi Amin. Semoga pengalaman sehat ya. selalu. Semoga menjadi pengamalan kalian besok-besok. Amin. Ya. Selanjutnya adalah minggu depan fokuslah dengan ujian, fokus dengan ulangan. Kemudian pada saat setelah ulangan, ya setelah ulangan, ingatkan saya kembali untuk atau kalian minta soal dengan guru MP yang sebenarnya, Ibu Fatimah, Ibu Eni, Ibu Yuli, ya, Ibu Juni, ya, Bu minta contoh kasus soal LSP atau UKK. Kita selesaikan, saya bisa memberikan informasi di mana letak perangkat lunak Excel atau Word. Paham? Oke, saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.